Bayangkan sebuah panggung raksasa terbentang megah di jantung Laut Sulawesi. Bukan panggung konser, bukan pula arena hiburan. Ini adalah panggung sejarah, tempat nadi kedaulatan bangsa berdenyut kencang. Air laut yang biru berkilauan di bawah terik matahari tropis, ombak berkejaran, seolah membisikkan kisah panjang tentang wilayah yang sejak puluhan tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian untuk Indonesia. Dan bagi yang muslim, tulis sholawat di komentar dan dukung kami dengan cara like dan subscribe channel ini. Siluet kapal perang TNI Angkatan Laut muncul, membelah ombak dengan kecepatan tinggi. Gelombang besar terpecah, menciptakan ria tajam yang menyuarakan satu pesan tegas, Indonesia tidak pernah tidur. Di atas dek, meriam otomatis berputar perlahan, seperti mata yang selalu terjaga. Radar canggih menyapu setiap arah. Sementara prajurit berseragam loreng berdiri tegap, mata mereka fokus, rahang terkunci. Mereka tidak hanya menjaga batas laut, mereka menjaga kehormatan bangsa. Namun, di tengah kesigapan ini, muncul provokasi yang mengusik. Beberapa waktu lalu, DPR Malaysia dengan suara menyampaikan klaim mereka. Tidak berhenti di situ, mereka bahkan menyebut Laut Sulawesi dengan nama versi mereka sendiri. Seakan sejarah, hukum internasional, dan kedaulatan sebuah negara bisa dihapus hanya dengan satu mikrofon dan sorotan kamera. Klaim ini bukan baru, tapi pengulangannya kini datang di waktu yang salah dengan niat yang keliru. Mereka bahkan mendorong pemerintahnya untuk mengambil langkah tegas terhadap Indonesia. Sebuah sinyal yang mungkin dimaksudkan untuk memanaskan semangat publik internal mereka. Namun, bagi Indonesia, provokasi ini hanya membuktikan satu hal. Mereka belum membaca peta kekuatan terbaru di kawasan ini. Bagi Indonesia, provokasi ini bukan ancaman, melainkan amunisi. Amunisi untuk memperkuat posisi tawar di hadapan dunia. Kita tidak terpancing oleh teriakan murahan. Kita tidak membuang energi untuk debat kosong. Kita memilih jalan yang lebih bijak. Membangun kekuatan secara konsisten, menegaskan bahwa Indonesia adalah jangkar stabilitas di Asia Tenggara. Kita tidak melihatnya dari Washington, Tokyo, Paris, hingga Canberra. Pandangan terhadap Indonesia kini semakin tegas. Kita adalah mitra strategis yang kredibel, kuat, dan dapat dipercaya. Kita menjaga keamanan, menegakkan hukum internasional, dan menjadi teman yang berharga bagi kekuatan besar dunia. Dan di balik semua itu, Ambalat berdiri kokoh sebagai simbol bahwa Indonesia bukan hanya tahu cara menjaga wilayahnya, tapi juga menolak tunduk pada siapapun. Kedepan, jika Malaysia tetap ngotot, pilihannya hanya dua, kembali ke meja perundingan dengan kepala dingin, atau menerima kenyataan pahit bahwa batas kemampuan mereka telah habis. Indonesia tidak akan berhenti. Armada laut akan terus diperkuat, pangkalan militer akan diperluas, industri pertahanan akan dipacu hingga ke titik maksimal. Kita tidak memanggil perang, tapi kita bersiap agar tidak pernah kalah jika perang itu datang. Dan di ujung semua ini, ada satu kebenaran yang tak bisa diubah, tak peduli oleh klaim, propaganda, atau peta buatan siapapun. Ambalat adalah bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan sekedar garis di atas peta, tapi fakta yang disegel oleh sejarah, dilindungi oleh hukum, dan dijaga oleh kekuatan. Kedaulatan bukan barang dagangan, kedaulatan adalah identitas, dan Ambalat adalah Indonesia. Di darat, alutsista seperti M3 Amphibious Rig menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Mampu berubah menjadi jembatan sepanjang 100 meter atau feri untuk mengangkut tank Leopard, sistem ini menjamin mobilitas pasukan darat secara cepat, terutama di wilayah rawa, sungai, dan pesisir. Kecepatan hingga 80 km per jam di darat dan 14 km per jam di air menjadikannya aset yang sangat fleksibel dalam operasi tempur gabungan. Malaysia sejauh ini belum memiliki sistem sebanding baik dari segi fungsi maupun kapabilitas. Di udara, keunggulan Indonesia semakin tak tertandingi. Kedatangan jet tempur Rafale generasi terbaru dari Prancis dengan radar canggih, desain stealth, dan kemampuan tempur multirole menempatkan TNI AU dalam jajaran angkatan udara elit di Asia. Di saat yang sama, PT Dirgantara Indonesia melangkah lebih jauh dengan memproduksi UAV dan drone tempur buatan dalam negeri. Ini bukan hanya penghematan, tapi juga penguasaan teknologi strategis yang akan menentukan
menentukan arah peperangan masa depan. Malaysia dengan armada udara yang masih didominasi pesawat generasi lama belum menunjukkan arah modernisasi yang signifikan baik secara anggaran maupun strategi. Namun, kekuatan militer bukan hanya soal angka, senjata, atau pesawat tempur. Ia juga soal pesan. Dalam dunia diplomasi modern, militer adalah aksen dari kalimat yang disampaikan di forum-forum internasional. Indonesia mengirimkan pesan tegas kepada siapapun yang mencoba menantang kedaulatannya. Diplomasi kita elegan, tapi kekuatan kita nyata. Kita tidak mencari konflik, tapi kita juga tidak akan lari darinya. Jika Malaysia memilih untuk terus memprovokasi dengan klaim sepihak atas Ambalat, mereka sedang mempertaruhkan reputasi dan stabilitas kawasan. Mereka bukan hanya menantang Indonesia, tetapi juga menggoyang kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap komitmen mereka pada perdamaian. Setiap klaim yang tidak berdasar, setiap ancaman yang tidak realistis hanya memperlihatkan ketidakmatangan geopolitik dan ketidakpahaman terhadap tatanan internasional yang telah disepakati bersama. Dalam hal jumlah personel, perbedaan Indonesia dan Malaysia seperti membandingkan satu divisi dengan seluruh korps. TNI memiliki lebih dari 400.000 personel aktif, ditambah puluhan ribu pasukan cadangan dan komponen pendukung. Sementara Malaysia hanya mengandalkan sekitar 113.000 pasukan aktif dan 51.000 cadangan. Perbedaan ini sangat signifikan, terutama jika konflik pecah di wilayah yang jauh dari pusat logistik mereka. Malaysia akan kesulitan menjaga garis suplai dan rotasi pasukan, sementara Indonesia telah mengembangkan sistem pendukung militer yang terintegrasi lintas wilayah. Dari sisi anggaran, kesenjangan makin mencolok. Indonesia mengalokasikan sekitar 11 miliar dolar Amerika Serikat untuk sektor pertahanan, 3 kali lipat dari Malaysia. Dengan anggaran ini, Indonesia bukan hanya membeli senjata, tetapi membangun fondasi kekuatan jangka panjang, modernisasi alutsista, penguatan pangkalan, pelatihan personel, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. PT Pindad, PT PAL, PT DI, dan berbagai BUMN pertahanan lainnya terus didorong untuk mandiri, inovatif, dan ekspansif. Malaysia, dengan keterbatasan anggaran, harus sangat berhitung dalam setiap pembelian. Banyak armada mereka masih menggunakan teknologi era lampau yang sudah tidak relevan dalam konflik modern. Di laut, KRI Brawijaya 320 adalah simbol supremasi teknologi tempur maritim Indonesia, dilengkapi sistem pertahanan Aster 30 untuk melindungi dari ancaman udara jarak jauh, Exocet MM40 untuk serangan presisi dari laut ke darat, radar ASA, dan Combat Management System generasi terbaru. Kapal ini mampu mendeteksi, menindak, dan menetralisir ancaman jauh sebelum mereka mendekati wilayah kedaulatan. Mampu melaju hingga 35 knot dan bertahan 30 hari penuh di laut tanpa pasokan ulang, kapal ini siap menjangkau Ambalat kapanpun dibutuhkan dan bertahan selama yang diperlukan. 2 dekade lalu, situasinya mungkin berbeda. Tahun 2005 menjadi saksi bagaimana kapal perang kedua negara berhadapan di wilayah Ambalat. Ketegangan kala itu seperti api yang hanya butuh satu percikan untuk meledak, tapi Indonesia menahan diri. Diplomasi dikedepankan, meski tangan tetap menggenggam erat kendali alutsista. Kini, di tahun 2025, kita tidak lagi berada di titik itu. Indonesia telah menempuh jalan panjang modernisasi. Kita bukan hanya menjaga perbatasan, kita siap memastikan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa seenaknya melayangkan klaim kosong tanpa konsekuensi. Ambalat bukan sekadar laut cantik di peta. Ia adalah wilayah kaya sumber daya minyak dan gas, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan rute maritim internasional penting. Kepemilikan atas Ambalat berarti kendali atas ekonomi, geopolitik, dan akses global. Di wilayah seperti ini, klaim tanpa dasar bukan hanya tidak sah, tapi juga berbahaya. Dunia internasional tahu itu, dan Indonesia telah membuktikan bahwa kita tidak akan melepaskan satu inci pun dari kedaulatan yang diwariskan oleh sejarah, diperkuat oleh hukum internasional, dan dijaga oleh darah para patriot. Data dari Global Firepower Index 2025 berbicara dengan tegas dan objektif. Indonesia kini berada di peringkat ke-13 dari seluruh negara di dunia dengan Power Index 0,2557.
Malaysia masih bertengger di posisi ke-42 dengan Power Index 0,7429. Perbedaan ini bukan soal gengsi, tapi realitas kekuatan. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah kekuatan militer pertama, diikuti oleh Vietnam dan Thailand. Malaysia harus menerima posisinya di bawah. Klaim mereka atas Ambalat tidak hanya lemah secara hukum, tapi juga tidak ditopang oleh kekuatan militer yang memadai. Dalam dunia yang semakin kompleks, kekuatan fisik dan kapasitas pertahanan adalah bahasa universal yang dipahami semua negara.